Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Rekan-rekan guru matematika yang saya hormati. Eh, Maaf terlalu lama jedanya. Sesuai janji saya, kita akan memanfaatkan aplikasi yang kemarin pernah saya upload pertama tentang Scientific Workplace 55. Baik, kita akan gunakan aplikasi ini sehubungan dengan pembelajaran tahun ajaran baru ya. Kita akan membahas nanti dengan beberapa KD yang kita gunakan pada pertemuan pertama. Pertama kita buka dulu aplikasi kita yang sudah pernah kemarin kita install ya. Jangan lupa kita buka yang crack ya, jangan yang asli. Kita buka yang crack. Ya, kita mulai masuk ke ini nggak apa-apa, silakan aja karena ini registry ya, biasa urusan registry. Jadi oke aja. Ya, ini teman-teman, mungkin bagi sebagian teman-teman tampilannya ini tidak seperti ini. Ya, tampilannya tidak seperti ini tapi masih polos yang pertama. Yaitu itu bisa kita atur dari menu toolbarnya. Jadi biasanya yang ada ini nggak ada gitu ya. Komput nggak ada, kemudian simbol juga nggak ada, objek nggak ada gitu. Simbol panel nggak ada. Mungkin hanya seperti ini gitu. Mungkin hanya seperti ini. Nah, ini, tampilan yang seperti ini jangan khawatir, teman-teman bisa munculkan yang munculkan dari view, kemudian di menu toolbar, teman-teman bisa pilih mana yang akan tampil. Biasanya kita sering menggunakan math template ini ya. Ini untuk pecahan akar, pangkat, tanda kurung ya, sigma dan integral. Kemudian ini kalau compute itu untuk menghitung. Biasanya kalau kita menghitung compute ya itu. Kemudian simbol charge ini dalam kalau teman-teman perlu penulisan, tambah kurang ya, dan lambang-lambang yang lainnya. Atau boleh teman pilih ada math object. Ini math object ya. Nih kalau untuk membuat apa namanya kurawal, matrik, sin cos dan seterusnya ya. Ini masih banyak yang lain ya. Misalkan ini ada yang biasa sering kita gunakan, ini ada typeset. Ini sementara kita tidak butuhkan dulu ya, kita nggak usah. Oke. Kemudian ada yang lain ya. Oke. Yang kita butuhkan yang ini dulu aja. Oke ya. Kemudian silahkan di close. Ya, ini kalau tampilan seperti ini teman-teman nggak usah khawatir, atur aja. Caranya gampang, teman-teman drag aja. Di drag aja tempatnya ini. Nah, ini kita bisa geser. Nah, kita bisa geser. Taruh di mana? Suka-suka kita. Kalau ini misalkan kita taruh di sini misalkan. Paling ditaruh di atas. Oke. Yang ini taruh sini misalkan. Ya, itu cara mengatur letaknya. Begitu ya teman-teman. Itu kaitannya dengan toolbarnya ya, perangkatnya. Satu yang perlu diketahui bahwa aplikasi ini ada berjalan pada dua mode. Kalau ini lambang ini T, itu artinya teks. Artinya kalau kita menulis ya yang kita tulis itu adalah dianggap sebagai teks. Misalkan 2 ditambah 3. Kita tidak bisa menghitung hasilnya berapa. Kita nggak bisa menghitung hasilnya berapa. Karena 2 plus 3 ini dia berstatus sebagai teks. Sementara mode yang kedua itu T-nya kalau kita ganti dia jadi M atau mat. Maka ketika kita menulis 2 ditambah 3, maka 2 tambah 3 ini akan berwarna merah, artinya ini adalah numerics. Matematik. Jadi kita bisa hitung. Kita bisa hitung, misalkan hasilnya berapa. Nah, untuk melihat hasilnya, teman-teman cukup klik tanda evaluate ya di sini, atau teman-teman bisa gunakan compute, ada evaluate di sini. Ya, jadi silakan pilih. Ya, karena sini sudah ada tombolnya ya, saya pilih evaluate aja di sini. Hasilnya berapa sih? Nah,
dia akan menjawab secara otomatis, sistem menjawab 2 tambah 3 sama dengan 5. Paham ya teman-teman perbedaan antara M dan T, teks dan mat. Ya, kalau tidak dengan mouse, kalau teman-teman terbiasa dengan keyboard, teman-teman bisa menggunakan lambang kontrol CTRL. Nanti bisa pilih Ctrl M atau CTRL Ctrl T. Jadi untuk mengubahnya bersifat toggle ya, Ctrl T atau Ctrl M. Misalkan ini kalau untuk mengubah saya ganti T jadi M, ubah lagi jadi T. Ya, jadi sifatnya perhatikan ini kalau saya tekan lagi Ctrl T atau Ctrl M. Ya, jadi dia berubah. Itu cara mengaktifkan mode mat atau mode teks. Ya, tergantung nanti teman-teman bekerja di dalam bentuk apa. Nah, itu pertama. Berikutnya, kalau misalkan bagaimana dengan variabel? Selama itu adalah modenya mode mat, variabel kita bisa menghitung. Sebagai contoh, kalau misalkan kita gunakan mat, 2x ditambah 3x. Maka X ini sebagai variabel dan dia dianggap sebagai mode matematik. Jika kita hitung hasilnya berapa, maka evaluate hasilnya adalah 5x. Ya. Selama itu sebagai modenya matematik, mat atau tandanya merah, itu bisa digunakan meskipun itu variabel. Sebagai contoh, misalkan ada variabel A, saya kalikan dengan lambang perkalian ini, bisa kalikan ini perkalian A, maka hasilnya dia akan menghitung hasilnya adalah A kuadrat. Ya, jadi selama lambangnya merah itu bisa kita gunakan. Oke, baik teman-teman. Sekaitannya dengan pertemuan pembelajaran pertama, biasanya kelas 10 gitu ya. Kelas 10 materinya adalah persamaan. Ya, biasanya persamaan diawali dari bilangan berpangkat, kemudian logaritma dan akar ya. Nah, teman-teman, ketika kita membicarakan pangkat, maka beberapa sifat perkalian dari perpangkatan itu dia sudah ada. Sebagai contoh, misalkan kalau saya akan mengalihkan 2 x pangkat 2. Perhatikan teman-teman, ketika saya membuat pangkat, ini ada 2 cara untuk menuliskannya. Ada cara untuk menuliskannya. Pertama, kalau saya mau membuat ini X mau pangkat 2, teman-teman bisa klik ini. Superscript pangkat gitu ya. Langsung kita berikan 2. Itu kalau teman-teman menggunakan ini. Tapi perintah pangkat ini sebenarnya teman-teman bisa gunakan dengan menggunakan ketika saya ketik X, setelah itu saya tekan CTRL, kemudian anak panah ke atas. Ya, anak panah ke atas mana ya? Anak panah ke atas. Ya, anak panah ke atas ya pokoknya ya. Jadi ada tanda ke atas. Misalkan lambang anak panah ke atas. Wah, saya nggak hafal tempatnya ada di mana anak panah ke atas. Oke ya, jadi teman-teman bisa membuat anak panah ke atas. Ya. Oke. Misalkan ini saya coba langsung ya, misalkan di sini adalah X. Kemudian ini saya tekan kontrol anak panah ke atas. Nah, ini dia langsung ya, dia langsung ke atas. Sekali lagi anak panah ke atas. Ya, ini 2. Jadi cara penulisan pangkat ya teman-teman bisa gunakan 2 cara, bisa dengan menggunakan superscript ini atau dengan kontrol anak panah ke atas. Ya, begitu juga kalau nanti teman-teman membuat indeks ya di bawah, indeks X, ini kalau kontrol ke bawah. Nah, ini indeks ya, itu indeks. Oke. Nah,
Saya lanjutkan teman-teman, itu cara penulisan atau cara memunculkan under superscript ya. Oke, kalau saya X pangkat 2 saya kalikan dengan X kemudian pangkat 3 ya teman-teman. Kalau sudah masih di pangkat, kalau misalkan dia kembali ke jalur yang utama berarti klik aja gitu ya, ada digeser di spasi yang normal. Ini bisa kita hitung hasilnya berapa sih, dia secara otomatis sudah menghitung bahwa hasilnya X pangkat 5 gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat soal gitu disampaikan ke anak, maka dengan cepat teman-teman hasilnya akan bisa kelihatan gitu ya. Oke, bagaimana dengan kalau pecahan atau negatif? Sama saja teman-teman, sama saja. Misalkan bukan X tapi misalkan di sini adalah Y, misalkan Y pangkat. Nah, misalkan pangkat pecahan. Pangkat pecahan, kalau pecahan teman-teman pakai ini ya, pakai fraction ya. Fraction, klik aja fraction, misalkan pangkat setengah ya. Kemudian dikalikan ya, kemudian dikalikan, misalkan dikalikan Y pangkat pangkatnya fraction juga ya, misalkan 2/3 misalkan ya. Jadi kalau sudah begini ya sama ya, berarti kalau kita hitung dia akan secara otomatis menghitung hasilnya adalah Y pangkat 7/2 ya. Bagaimana dengan pembagian? Sama saja, pembagian sama saja. Misalkan yang Y ini saya bagi, atau yang pertama yang X ini saya bagi misalkan. Nah, saya mau membuat bentuk pecahan. Pecahan berarti saya membuat fraction. Fraction yang pertama adalah misalkan X pangkat 2 yang dibagi dengan X pangkat 5 gitu ya. Hasilnya berapa? Ya, tinggal evaluate aja hasilnya. Ya, hasilnya adalah 1/X pangkat 3. Ya, oke. Begitu teman-teman. Ini untuk yang perpangkatan ya, untuk perpangkatan. Ya, jadi ketika menghitung dengan menggunakan ini, teman-teman untuk ngecek jawaban bisa digunakan. Sekali lagi modenya adalah mode matematik. Oke, kemudian yang berikutnya adalah akar. Bagaimana dengan akar? Nah, bagaimana dengan akar? Seperti biasanya pemakaian bentuk akar sudah disiapkan bentuk akar. Ini kita gunakan ini ya. Sebagai contoh misalkan ini akar 2 ya. Atau untuk menghitung akar dulu misalkan akar 8 dengan bilangan ininya misalkan 3 misalkan, maka kita bisa hitung hasilnya berapa. Hasilnya ada 2. Jadi ketika kita menghitung 3 akar 8 dari 3, nah ini udah langsung bisa. Ya, jadi misalkan contoh lagi akar dari misalkan berapa ya? 32, misalkan di sini 2 gitu ya. Dia bisa langsung hitung, kita evaluate hasilnya berapa, dia langsung adalah 4 akar 2. Oh bener ya. Ya. Oke. Oke. Ya, itu untuk bentuk akar ya, bentuk akar. Bagaimana kalau bilangan pokoknya bukan 2, misalkan saya ulangi lagi, misalkan yang lainnya 32 ya. Ininya 5 misalkan. Nanti dia akan menghitung berapa hasilnya. Nah, gitu. Ya, hasilnya. Jadi secara otomatis. Tapi sekali lagi ini tidak baik untuk anak ya. Jadi anak langsung dapat jawaban. Tapi sekali lagi ini adalah alat bantu kita mengajar di kelas, sehingga kita tidak terlalu kesulitan untuk menghitungnya. Ya, gitu. Ini bentuk akar. Ya, termasuk bentuk akar ketika kita jumlahkan atau kita hitung atau kita sederhanakan, ya itu akan memudahkan kita. Ya. Seperti halnya misalkan
misalkan akar dari 200 misalkan. Kalau kita hitung hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 10 akar 2. Ya, catatan bahwa ketika kita tidak menyertakan angka di sini, maka bilangan pokok yang dimaksudkan adalah 10. Ya, adalah 10. Adalah 10. Bagaimana kalau dengan dikasihkan? Ya, nanti dia akan membentuk sederhananya ya sama. Misalkan 200 ini. Misalkan 200 ini kita copy. Misalkan di sini. Oke, saya ulangin ya. Saya ulangin, misalkan 200, tapi di sini bukan, misalkan di sini adalah 5, ya nanti hasilnya akan tentu saja berbeda, ya. Maaf, ya mau disederhanakan ya. Jangan 5, misalkan 2. Bisa kita sederhanakan, ya. Kenapa hasilnya sama ya? Oke, ini ada kesalahan nih pasti ya. Oke, bilangan pokoknya tidak berfungsi. Oke, baik teman, itu untuk bentuk akar ya, untuk bentuk akar. Sekarang untuk logaritma. Nah, bagaimana dengan logaritma? Nah, sekarang kalau kita dengan menggunakan logaritma, ya itu kita tulis saja seperti biasa. Misalkan kita mau mencari log. Ya, nah, log, nah lambang abu ini menyebutkan bahwa ini sebuah fungsi, gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari log, misalkan 10, ya, log 100 misalkan. Hasilnya berapa ya? Jawabannya ln 100. Kenapa? Aplikasi ini berbasisnya logaritma natural. Ya. Jadi kalau kita mau mengubahnya, maka kita harus mengganti terlebih dahulu logaritma natural ini menjadi logaritma sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jadi kita. Oke, baik. Saya lanjutkan. Maaf terpotong. Tadi mengenai bilangan pokok logaritma. Jadi aplikasi ini menggunakan bilangan pokok logaritma natural. Jadi kalau mau mengganti bilangan pokoknya yang 10, kita bisa menggunakan atau menggantinya. Ya, ia berada di, bisa menggunakan, ada dua cara. Bisa dengan menggunakan tools, kemudian di sini ada computation setup. Ya, dengan menggunakan computation setup. Jadi kita bisa ganti dari bilangan pokok E untuk bilangan natural. Ini kita aslinya gini, defaultnya adalah E. Nah, kita ganti change from natural to 10. Ini ke sini. Ya. Di sini. Atau cara kedua, teman-teman bisa menggunakan di compute kemudian di setting. Setting juga ini juga ada. Nah, ini bisa kemudian kita pilih set document values. Nah, ini kita bisa kan. Kita checklist yang dari E yang untuk yang natural ke 10. Ya, ada dua cara. Sehingga kalau kita mencari berapa nilai log 100, ya pasti jawabnya adalah 2. Ya, 2 gitu. Nah, kalau mau bilangan pokoknya berubah, kita tidak menggunakan 10, gimana? Caranya teman-teman dengan menggunakan log, maaf ini harusnya mat log bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokok cara penulisannya untuk aplikasi ini dia ada di indeks. Jadi kalau misalnya bilangan pokoknya 2, logaritma 2 dari berapa, misalkan 8, maka hasilnya tentu saja ini adalah hasilnya 3 ya. Jadi log 2 log 8 ya. Jadi bilangan pokoknya penulisannya ada di indeks. Ini untuk logaritma teman-teman. Jadi sifat-sifat logaritma juga berlaku ya, juga berlaku misalkan yang untuk sifat jumlah, sifat perkalian gitu, itu juga berlaku. Silahkan aja coba teman-teman dengan menggunakan misalkan log berapa ya, log 2 maaf
log 2 dari 8 mungkin ditambah misalkan tambah log 2 sama 8 ya. Ini hasilnya harusnya ini sama dengan 2 log 64 gitu ya. Jadi kalau kita hitung langsungnya aplikasi bisa menghitung langsung jawabannya ada 6 ya. Ya itu silahkan teman-teman explore dari aplikasi ini, mulai dari tadi perpangkatan atau eksponensial, kemudian akar, kemudian logaritma. Sekali lagi beberapa aplikasi ini bisa teman-teman kembangkan. Yang penting adalah menu tadi ya, mode matematika atau teks, mat atau teks, kemudian bilangan pokok logaritma bisa diganti, kemudian akar, kemudian pangkat, superscript atau indeks, dan seterusnya. Untuk mencari evaluate ini sama ya, untuk mencari evaluate silakan teman-teman untuk bereksplorasi, manfaatkan sebaik-baiknya aplikasi ini untuk pembelajaran di kelas teman-teman. Next, pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah persamaan atau mungkin matrik ya, kita akan lihat nanti di aplikasi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.